Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Testiana dari jurusan PAI kelas 23 FAI. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang metode pembelajaran yang telah saya pelajari, yang berisi tentang definisi, macam-macam metode, serta pemilihan metode. Definisi. Secara etimologis, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metha dan hodos. Metha berarti melalui atau melewati, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Jadi, metode berarti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Arab, metode disebut thoriqat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa metode pembelajaran berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Macam-macam metode. Metode pengajaran dipraktekkan pada saat mengajar dan dibuat semenarik mungkin agar peserta didik mendapat pengetahuan dan efektif dan efisien. Berikut ini metode-metode pengajaran dalam proses belajar. Pertama yaitu metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Salah satu macam metode belajar yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya, metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Yang kedua yaitu metode pembelajaran tanya jawab. Metode ini adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Metode ini metode mengajar yang cukup efektif serta membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau suatu peristiwa. Yang keempat yaitu metode pembelajaran diskusi. Merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi terbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama. Yang kelima yaitu metode pembelajaran karya wisata atau field trip. Karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh biasanya disebut dengan study tour. Pemilihan metode. Metode pembelajaran merupakan cara-cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Sebelum seorang guru menggunakan suatu metode dalam proses pembelajaran, maka seorang guru harus mengetahui dahulu beberapa faktor yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran, yaitu 1. Berpedoman pada tujuan perbedaan individual anak didik. Yang kedua yaitu kemampuan guru. Yang ketiga sifat bahan pelajaran. Yang keempat situasi kelas. Yang kelima kelebihan dan kelemahan metode. Yang keenam yaitu kelengkapan fasilitas. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang definisi metode pembelajaran serta macam-macam dan pemilihan metodenya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.